Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanuati Lina Prastiana, NIM B2001903114, matkul kelas Akuntansi Keuangan Syariah G. Izinkan saya di sini untuk menjelaskan apa itu akuntansi keuangan syariah. Yang pertama ada sejarah singkat lahirnya akuntansi syariah. Pada dasarnya, akuntansi merupakan ilmu yang mencoba mengubah bukti dan data menjadi informasi. Hal ini dilakukan dengan cara pengukuran atas berbagai transaksi dan dikelompokkan dalam akun, perkiraan atau pos keuangan seperti aktiva, utang, modal, pendapatan, dan beban. Dalam konsep syariah Islam, akuntansi bisa digambarkan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang permanen, disimpulkan dari nilai-nilai syariah Islam dan digunakan sebagai aturan oleh seorang akuntan. Akuntansi syariah pun memiliki kesamaan penyusunan dengan akuntansi konvensional, terutama dalam teknik dan operasionalnya. Pemakaian buku besar, sistem pencatatan, dan proses penyusunan dalam akuntansi syariah sama dengan akuntansi konvensional. Kedua, pengertian akuntansi syariah secara umum dapat diartikan dari kata yang terpisah, yaitu dari kata akuntansi dan syariah, di mana akuntansi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang transaksi, pencatatan penggolongan, dan pengikhtisaran untuk memudahkan membuat laporan keuangan. Di mana dari hasil laporan keuangan ini nantinya akan membantu dalam pengambilan keputusan. Sementara kata syariah memiliki cakupan aturan yang memberikan batas boleh dan tidaknya dalam aturan ajaran Islam. Jika digabungkan, maka akuntansi syariah secara umum dapat diartikan sebagai laporan data finansial yang digunakan oleh perusahaan, lembaga, atau organisasi yang menggunakan sistem syariah. Yang ketiga, tujuan akuntansi syariah. Yang pertama, menentukan hak dan kewajiban pihak yang terlibat. Adapun hak dan kewajiban termasuk transaksi yang belum selesai penerapannya, kepatutannya atas prinsip dan etika syariat Islam. Hak adalah segala sesuatu yang harus diperoleh setiap orang yang sudah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan atau keharusan untuk mendapatkan haknya. Kedua, menjaga aset dan hak lembaga keuangan. Aset atau aktiva adalah semua sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu. Harapannya, aset ini bisa memberikan manfaat ekonomi dan sosial dalam suatuan uang, termasuk di dalamnya sumber daya non-keuangan. Hak adalah segala sesuatu yang harus diperoleh setiap orang yang sudah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Hak juga merupakan sesuatu hal yang benar, memiliki kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk membuat sesuatu sesuai ketentuan atau undang-undang. Kekuasaan yang benar atau menuntut sesuatu, derajat maupun martabat. 3. Meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas. Manajerial merupakan keterampilan mengorganisir dan semacamnya yang sangat diperlukan setiap pemimpin. Hal ini berhubungan dengan manajer. Sedangkan produktivitas adalah istilah dalam kegiatan produksi sebagai perbandingan antara pengeluaran dengan masukan. Selanjutnya, prinsip akuntansi syariah. Pertama, prinsip pertanggungjawaban. Akuntansi syariah memiliki prinsip pertanggungjawaban sebagai salah satu bentuk implementasi dari ajaran yang tertera dalam Al-Quran. Maksudnya, setiap manusia diajarkan untuk selalu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam hal ini, transaksi yang dilakukan seorang pebisnis harus bertanggung jawabkan secara konkret melalui laporan keuangan atau laporan akuntansi. Kedua, prinsip keadilan, di mana setiap manusia harus berperilaku adil kepada siapapun. Prinsip keadilan dalam akuntansi syariah sendiri memiliki dua pengertian. Pertama, prinsip keadilan berkaitan dengan praktek moral, yakni kejujuran. Kejujuran ini sangat penting supaya informasi akuntansi yang disajikan tidak menyesatkan dan merugikan masyarakat.
Kedua, prinsip keadilan berasal dari kata adil yang bersifat fundamental dan berpijak pada nilai-nilai syariah serta moral. Artinya, keadilan ini menjadi pendorong untuk melakukan upaya dekonstruksi terhadap pembangunan akuntansi modern menjadi akuntansi alternatif yang lebih baik. Ketiga, prinsip kebenaran. Adanya prinsip kebenaran ini akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan setiap transaksi ekonomi. Karena pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan akan berjalan baik bila memiliki rasa kebenaran. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.